Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayan Sofiana, nomor stambuk 2017-61038. Di sini saya akan menjelaskan materi statistik khususnya tentang jenis variabel, pengukuran, dan pemilihan teknik statistika. Langsung saja kita bahas materinya. Pertama, konstruk terdiri dari konsep-konsep yang dapat diamati, yang selanjutnya untuk keperluan penelitian diukur dengan menggunakan skala pengukuran. Konstruk atau konsep yang diukur dengan skala tertentu selanjutnya menjadi variabel. Nah, apa itu variabel? Jadi variabel adalah atribut objek yang mempunyai variasi antara satu dengan lainnya. Ini pengertian variabel menurut Sugiono. Contohnya, berat badan, warna, partisipasi petani, produksi padi, pendapatan petani, kinerja usaha tani, volume penjualan, kinerja jaringan, irigasi. Selanjutnya jenis hubungan. Di sini ada 3. Yang pertama simetri, yang kedua asimetri, yang ketiga resiprok. Kita bahas dulu simetri. Simetri yaitu terdapat hubungan antara variabel dan bersifat tidak ada yang saling mempengaruhi atau non kausalitas. Terus yang kedua asimetri. Asimetri itu hubungan antara variabel yang terjadi bersifat yang satu mempengaruhi atau independen dan lainnya dipengaruhi atau dependen. Resiprok yaitu hubungan antara variabel yang terjadi bersifat saling mempengaruhi atau kausalitas bolak-balik. Selanjutnya, variabel dilihat dari fungsinya. Ada 5. Pertama, variabel independen, kedua dependen, ketiga variabel moderating, yang keempat variabel intervening, yang kelima variabel kontrol. Jadi variabel dilihat dari fungsinya itu ada 5. Selanjutnya, kita bahas variabel independen atau bebas. Merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain dan menjadi sebab atau berubahnya suatu variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Juga disebut dengan variabel prediktor, stimulus, dan exogen. Contohnya, struktur tenaga kerja pertanian adalah variabel bebas yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap kinerja usaha tani. Selanjutnya, variabel dependen atau tergantung adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel tergantung adalah variabel yang faktornya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas. Pada contoh pengaruh pengembangan fasilitas wisata terhadap kepuasan pengunjung, maka variabel tergantung adalah kepuasan pengunjung. Yang ketiga, variabel moderating. Variabel moderat merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mengubah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Contohnya, ada hubungan antara promosi di media televisi dengan meningkatnya kesadaran petani menggunakan pupuk organik. Variabel bebasnya promosi, variabel tergantungnya kesadaran menggunakan pupuk organik, dan variabel moderatnya media promosi. Selanjutnya, variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. Variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan. Contohnya, ada pengaruh kontras warna baju terhadap keputusan membeli di kalangan wanita. Variabel bebasnya kontras warna, variabel tergantungnya keputusan membeli, variabel kontrolnya wanita atau jenis kelamin. Selanjutnya, variabel intervensi adalah variabel mediasi mengacu pada proses abstrak yang tidak secara langsung diamati, tetapi memiliki link di antara variabel independen dan dependen. Ini variabel hipotetik. Variabel ini dianggap sebagai variabel yang dapat menjelaskan keterkaitan variabel bebas dan terikat, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin karena tidak diperhitungkan, tidak dapat diidentifikasi, atau tidak dapat diukur. Pada titik
ini variabel intervening adalah konsep abstrak, yaitu argumen hipotetik yang diusulkan seorang peneliti setelah penelitian selesai dilakukan berupa saran untuk agenda penelitian mendatang. Nah, contoh variabel pengganggu. Contohnya, jika minat terhadap tugas meningkat, maka kinerja mengerjakan tugas tersebut akan semakin meningkat. Variabel bebasnya minat terhadap tugas, variabel tergantungnya kinerja dalam mengerjakan tugas, variabel pengganggunya proses belajar. Contoh lainnya, layanan yang baik mempengaruhi kepuasan pelanggan. Variabel bebasnya layanan yang baik, variabel tergantung kepuasan pelanggan, variabel pengganggu kualitas jasa atau produk. Selanjutnya, pengukuran. Terus skala Liters digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seorang tentang fenomena sosial. Contohnya, pelayanan rumah sakit ini sudah sesuai dengan apa yang saudara harapkan. A. Sangat setuju, skornya 5, B. Setuju, skornya 4, C. Tidak ada pendapat, skornya 3, D. Tidak setuju, skornya 2, dan E. Sangat tidak setuju, skornya 1. Selanjutnya, skala Goodman. Skala Goodman akan memberikan respon yang tegas yang terdiri dari dua alternatif, misalnya ya atau tidak, baik atau buruk, pernah atau belum pernah, punya atau tidak punya. Selanjutnya, skala semantik diferensial. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap tidak dalam bentuk pilihan ganda atau checklist, tetapi tersusun dari sebuah garis kontinum di mana nilai yang sangat negatif terletak di sebelah kiri, sedangkan nilai yang sangat positif terletak di sebelah kanan. Contohnya, bagaimana tanggapan saudara terhadap pelayanan rumah sakit ini? Sangat buruk atau sangat baik? Selanjutnya, skala rating. Skala rating, data yang diperoleh adalah data kuantitatif, kemudian peneliti baru mentransformasikan data kuantitatif tersebut menjadi data kualitatif. Contohnya, kenyamanan ruang lobi bank BCA dan kebersihan ruang parkir bank BCA. Selanjutnya, pemilihan teknik statistika. Sini ada 5 teknik. Yang pertama, teknik tes yang digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara nilai yang diperkirakan dan nilai hasil perhitungan statistika. Yang kedua, teknik analisis adalah suatu metode analisis statistik yang termasuk ke dalam cabang statistik inferensi. Yang ketiga, teknik korelasi dengan produk moment correlation, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan atau korelasi antara dua atau lebih variabel. Yang keempat, teknik analisis regresi, yaitu teknik korelasi analisis regresi merupakan teknik statistika yang digunakan sebagai dasar untuk mengadakan prediksi terhadap variabel-variabel penelitian. Dan yang terakhir, teknik analisis C-kuadrat, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menilai kemungkinan memperoleh perbedaan frekuensi yang diobservasi dan frekuensi yang diharapkan dalam kategori tertentu sebagai akibat dari kesalahan sampling. Ya, itu saja penjelasan materi saya, materi statistik. Adapun kekurangannya mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kesalahan itu milik manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.